Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama saya, Anita Arisanti. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit ilmu terkait WordPress. Apa sih itu WordPress? WordPress adalah Content Management System atau CMS yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sebagai CMS, WordPress mempermudah pembuatan website tanpa harus paham coding, mulai dari website untuk blog pribadi, portofolio, toko online, hingga company profile. WordPress bisa menjadi pilihan terbaik. Kita bisa menambahkan fitur, pengaturan tampilan, dan menata konten website dengan mudah. Selain mudah digunakan, WordPress bisa dipakai secara gratis karena bersifat open resource. Dengan begitu, WordPress adalah platform yang cocok bagi pemula atau profesional untuk membuat website dan dengan mudah hanya dalam hitungan menit saja. Apa sih fungsi-fungsi WordPress itu? Yang pertama adalah blog. Jika tertarik dengan blogging, WordPress bisa dimanfaatkan untuk membuat blog yang sesuai dengan keinginan bagi pembuat. Tidak perlu khawatir, WordPress sangat mudah digunakan bahkan untuk pemula sekalipun. Fiturnya pun tidak usah diragukan lagi karena WordPress pada awalnya memang sebuah blogging platform. Selanjutnya, fungsi WordPress sebagai portofolio, di mana eh, bisa dimanfaatkan adalah dalam pembuatan website portofolio. Kalau membutuhkan platform untuk menunjukkan skill dan pengalaman secara online, buatlah situs portofolio. Dengan begitu, karya bisa semakin banyak dilihat orang. Website portofolio biasanya digunakan para web designer, ilustrator, hingga berbagai kalangan profesional lainnya. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai toko online. Jika memiliki bisnis dan hendak membuat website toko online sendiri, WordPress juga bisa digunakan. WordPress menyediakan berbagai macam plugin yang bisa mendukung pembuatan berbagai macam website, termasuk situs e-commerce. Selanjutnya yaitu website bisnis. Jadi fungsi WordPress lainnya adalah mendukung pembuatan website bisnis, tak hanya untuk pembuatan website sederhana. Kalau kamu ingin membuat website perusahaan yang profesional, WordPress juga bisa dijadikan pilihan terbaik. Kita bisa memilih template yang sesuai dengan website perusahaan dengan pengaturan fitur yang beragam. Fitur-fitur WordPress yang pertama adalah terkait post. Sesuai namanya, fitur post digunakan untuk menambah postingan pada website. Dengan fitur ini, pengguna bisa memposting artikel, kategori, dan tag yang akan dipublikasikan pada situs web. Ada beberapa submenu dalam post, yaitu diantaranya all post, di mana menampilkan seluruh post yang sudah diterbitkan dan yang masih dalam draft. Di bagian ini, kita bisa mengedit, melihat, dan menghapus postingan. Yang selanjutnya adalah add new, dengan menambah postingan baru. Selanjutnya kategori, untuk mengelola daftar kategori seperti membuat, mengedit, dan menghapus kategori. Tag, fitur untuk mengelola tag pada situs, baca juga jenis-jenis website yang ada di internet lainnya. Selanjutnya, fitur-fitur WordPress lainnya adalah terkait page. Fitur page pada WordPress umumnya berguna untuk mengatur halaman statis yang ada pada website. Misalnya menampilkan sitemap, kebijakan privacy, kontak, disclaimer, dan sebagainya. Pengguna bisa mengedit dan melihat halaman secara keseluruhan, baik masih bersifat draft atau sudah lama publish. Di sini adalah contoh di mana itu fitur page. Selanjutnya adalah media. Fitur media digunakan sebagai tempat pengelolaan file, baik berupa gambar, dokumen, atau video. Terdapat submenu pada media, yakni library,
atau perpustaka yang berisi semua media yang diunggah pada website. Kita bisa juga mengelola semua media di sini. Selanjutnya adalah add new untuk menambahkan file baru. Di sini juga sudah ada contoh fitur untuk media. Selanjutnya adalah komen. Sesuai namanya, fitur komen berfungsi untuk membuka akses komentar yang dikirimkan melalui postingan. Kita bisa mengelola komentar dengan memfilternya, yaitu komentar-komentar yang bisa disetujui, belum disetujui, spam maupun trash. Selanjutnya adalah approach. Kita bisa mengatur tampilan website pada menu appearance. Contohnya mengubah tema, menambahkan widget, mengatur menu, dan lain sebagainya. Ada beberapa submenu pada Bridge, di antaranya template, di mana berfungsi untuk mengupload, memilih, dan menghapus tema pada WordPress. Customize, untuk mengedit tampilan website secara langsung tanpa perlu masuk ke source code. Widget, untuk mengatur tampilan sidebar, footer, dan header. Sedangkan untuk menu berfungsi untuk membuat menu di bagian header dan footer. Theme editor untuk mengedit tema dan berguna saat kita hendak menambahkan kode tracking Google Analytics dan Search Console. Itu selanjutnya yaitu terkait plugin, di mana plugin berfungsi untuk menambahkan fitur-fitur yang akan dilengkapi sebuah website WordPress. WordPress sendiri menyediakan beragam plugin dengan mendukung berbagai jenis website sesuai kegunaannya, baik untuk website toko online, blog, company profile, dan lain sebagainya. Tool membantu pengguna WordPress ketika hendak melakukan perpindahan website. Cara kerjanya, kita bisa melakukan import dan ekspor seluruh isi website. Fitur ini akan sangat membantu dalam proses pemindahan data. Selanjutnya yaitu fitur user, digunakan untuk mengatur hak akses pengguna untuk login pada website. Maksudnya di sini adalah fitur ini mengakomodir kebutuhan jika kita memiliki banyak anggota yang mengatur konten. Ada 5 peran user yang bisa kita atur, yaitu administrator, editor, penulis, kontributor, dan pelanggan. Fitur yang selanjutnya adalah terkait setting. Setting merupakan tempat melakukan berbagai macam pengaturan. Ada beberapa submenu pada setting. Misalnya general. General ini digunakan untuk mengatur judul website, tagline, URL, format waktu, bahasa, hingga batasan untuk masing-masing pengguna. Discussion untuk mengatur komentar yang masuk. Permailing untuk mengatur URL website sesuai keinginan. Keunggulan dari WordPress ini sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama adalah instalasi dan penggunaannya mudah. Salah satu alasan yang menjadikan WordPress unggul adalah platformnya yang mudah digunakan. Hal ini karena pengguna tidak harus menguasai program untuk mengelola situs di WordPress. Selain itu, instalasi WordPress juga mudah. Beberapa media hosting juga menawarkan kemudahan instalasi WordPress. Keunggulan selanjutnya yaitu bersifat open resource. CMS, WordPress bersifat open resource. Jadi pengguna bebas memodifikasi atau disebarkan untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar biaya-biaya tambahan lagi. Dan inilah mengapa platform satu ini menjadi favorit banyak kalangan, khususnya para developer. Keunggulan lainnya yaitu SEO friendly. Ingin website kita memiliki banyak pengunjung, caranya yaitu kita harus mengoptimasi aspek SEO website agar situs kita bisa muncul di halaman pertama pencarian Google. WordPress adalah platform CMS yang dikenal sangat ramah bagi SEO. Jadi itu tadi sedikit ilmu materi terkait WordPress. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan semoga apa yang telah aku sampaikan
pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.